Oke, kita mulai masuk ke materi perpindahan panas pada heat exchanger. Kita perhatikan dulu, ini diagram T, kalau disebutnya ya, untuk sebuah single pass HE counter current. Ada TH dan TC. TH ini berarti T hot untuk fluida panasnya, TC ini T cold untuk fluida dinginnya. Sumbu X ini menunjukkan jarak dari inlet ke outlet aliran dingin. Sumbu Y ini menunjukkan suhunya atau temperaturnya. Kita lihat ya, fluida panas akan mengalami penurunan temperatur. Ketika inletnya dia THA, keluarnya akan sebagai THB. Sedangkan fluida dingin akan mengalami peningkatan temperatur dari TCA ke TCB. Nah, konsep ini yang nanti akan kita gunakan dalam persamaan-persamaan perpindahan panas. Perhatikan bahwa fluida panas dan fluida dingin ini adalah aliran yang berbeda, hanya kita sebut sebagai aliran counter current. Kalau yang co-current seperti apa? Seperti ini ya. Kita bisa lihat fluida panas dan fluida dingin masuk ke dalam HE dari sisi yang sama dan bukan keluar dari sisi yang sama juga. Jadi arahnya dari kiri ke kanan. Tetap prinsipnya fluida panasnya akan mengalami penurunan suhu dan fluida dinginnya akan mengalami peningkatan suhu. Oke, kita pahami dulu istilah-istilah yang ada pada HE ini. Yang pertama adalah yang namanya temperatur range. Jadi rentang antara suhu terendah terhadap suhu tertinggi. Contoh di sini kalau kita lihat dari TCA dan THA, maka rentangnya adalah THA tertinggi di kanan dikurangi terendah di kiri, TCB. Bisa juga THB dikurangi TCB. Tergantung nanti suhunya yang lebih tinggi yang mana ya, tapi yang lebih besar di antara THA, TCA, atau THB, TCB ini yang akan menjadi temperatur range-nya. Oke, istilah kedua adalah temperatur approach. Kalau tadi yang temperatur range itu suhu terendah dikurangi suhu tertinggi atau sebaliknya suhu tertinggi dikurangi terendah. Kalau temperatur approach kita hanya melihat di sisi yang sama. Contoh untuk yang co-current ini, maka temperatur approach-nya antara THA dikurangi TCA atau THB dikurangi TCB. Kalau yang counter current bagaimana? Nah, berarti temperatur approach-nya THB dikurangi TCA atau THA dikurangi TCB. Nah, kemudian ada yang namanya log mean temperature difference. Jadi biasanya kita menghitung rata-rata hanya dijumlah langsung dibagi 2. Nah, kalau untuk perpindahan panas akan lebih akurat kalau Anda menggunakan rata-rata logaritmik untuk beda temperatur ini. Contoh di sini ada delta T1 dan delta T2. Berarti rata-rata logaritmiknya adalah delta T1 dikurangi delta T2 dibagi log delta T2 per delta T1. Jadi yang lebih besar selalu duluan. Nah, ini juga ya, sama ini hanya bentuk gambarnya yang berbeda. Tapi intinya rumusnya seperti ini. Boleh tidak delta T1-nya depan? Boleh. Kalau mau di depan berarti delta T1 dikurangi delta T2 per ln-nya ini adalah delta T1 per delta T2. Yang penting seperti itu. Jangan lupa, karena kita mau merata-rata logaritmik, maka satuan suhunya harus sama dulu. Celsius dengan Celsius, Kelvin dengan Kelvin. Meskipun di sini delta, tetap kita harus seragamkan dulu satuan temperatur atau suhunya. Oke, kita mulai masuk ke perhitungan perpindahan panas pada HE double pipe. Kita lihat slide berikutnya. Ada 2 cara ya untuk menghitung U pada double pipe ini. Bisa lewat cara neraca energinya, dan satu lagi bisa lewat persamaan empirisnya. Kita pelajari dulu cara 1 untuk neraca energi. Nah, ini kita rumus umumnya, kita sudah pelajari ya terakhir di materi tentang kombinasi antara konduksi dan konveksi, bahwa Q itu sama dengan U dikali A. Nah, ini dikalinya delta T LMTD tadi, logaritmik min untuk delta T. Nah, kemudian bagaimana menghitung Q-nya? Q ini berarti yang dipertukarkan. Kalau Q besar berarti besar kalornya, Q ini adalah lajunya. Efisiensi dikali MCP delta T1 sama dengan MCP delta T2. Jadi efisiensinya adalah MCP delta T2 per MCP delta T1 dikali 100%. Ini rumus yang cara 1 neraca energi.
Oke, jadi kuncinya kita harus tahu nilai U-nya. Sudah tidak perlu tahu nilai K dan H ya, yang dicari adalah U-nya untuk perpindahan panas di HE ini. Langkahnya adalah kita harus tahu dulu delta T1 dan delta T2-nya. Karena nanti akan kita hitung sebagai delta T logaritmik min. Untuk counter current berarti gambarnya yang di atas. Delta T1-nya adalah THA min TCB. Ini ya, delta T2-nya THB min TCA. Boleh tidak satunya di sini? Boleh saja, asal konsisten. Kalau satu di kiri ya berarti selanjutnya juga kesatunya dari kiri kita melihatnya. Untuk kokaret sama. Delta T1-nya adalah THB min TCB di sini. Delta T2-nya THA min TCA. Oke, setelah dapat nilai delta T1 dan delta T2, maka kita bisa hitung nilai rata-rata logaritmiknya. Rumus yang tadi ya. Tadi sekali lagi ini boleh saja di depannya delta T2 min delta T1, asal ln-nya juga delta T2 per delta T1. Nah, nilai delta T logaritmik min ini yang selanjutnya akan kita gunakan untuk mencari nilai U. Q-nya dari mana? Q-nya dari MJPDT tadi. Kemudian kita bagi A dan kita bagi delta TLM, maka kita bisa dapat nilai U-nya. Cara kedua untuk menghitung U adalah dengan menggunakan persamaan empiris atau rumus panjangnya itu. U sama dengan 1 per delta per HI tambah delta X per KA tambah 1 per HO HO. Ini untuk yang bidang datar, yang bawah adalah rumus untuk yang silinder. Nah, kita cari U-nya menggunakan persamaan empiris ini. Di sini bisa dikerjakan kalau kita tahu nilai H-nya dan nilai K-nya. Oke, supaya lebih terbayang, kita coba kerjakan contoh soal ini ya. Jadi ada sebuah HE, alirannya counter current, digunakan untuk memanaskan air sebanyak 0,8 kg per sekon dari 30 jadi 80 derajat Celcius. Pemanasnya adalah minyak panas yang masuk HE suhunya 120, keluar 85. Apabila koefisien perpindahan panas overall ini U-nya diketahui ya 125 watt per meter persegi derajat Celcius, itu luas areanya, A-nya yang dicari. Penyelesaiannya kita bisa lihat di slide berikutnya. Oke, cara penyelesaiannya seperti biasa, gambar dulu supaya tidak salah menentukan mana A, mana B, mana 1, mana 2-nya. Kita gambar seperti ini ya. CP air harus hafal 4,2 kJ per kilogram derajat Celcius atau 4180 Joule per kilogram derajat Celcius. Kebetulan di sini tidak dikasih tahu ya di dalam soal, tapi kita bisa cari atau Anda hafal saja untuk CP air. Kemudian digambar, dikasih nilai THA-nya berapa, THB, TCA, TCB. Dari sini Anda hitung nilai delta T1 dan delta T2 untuk dapat delta TLM. Kemudian bisa pakai raci energinya MCPDT sama dengan UA delta TLM. Berarti di sini asumsinya efisiensi 100%. Dari sini Anda bisa hitung nilai A-nya. Diperoleh sebesar 28,4 meter persegi. Silakan Anda coba kerjakan dulu. Selanjutnya Anda bisa coba ya soal-soal latihan yang ada di file latihan. Oke, tadi kita sudah belajar bagaimana menghitung perpindahan panas pada double pipe HE. Nah, sekarang kita coba bagaimana menghitung perpindahan panas pada shell and tube HE. Oke, seperti biasa, biasakan menggambar dulu antara suhu input dan outputnya, suhu fluida panas dan fluida dinginnya. Contoh untuk yang 1-2 seperti ini. THA sama THB. Nah, ini ya, sudah satu pas dulu di shell-nya. Kemudian yang di tube-nya ada TCA dan TCB. Oke, untuk STHP yang 24 seperti apa? Kita gambar seperti ini. Untuk yang hot, 2 pas, kiri kanan, yang cold, 4 pas. 1, 2, 3, 4. Maka semua harus dari kiri ya? Tidak juga ya, tergantung desain input di shell-nya itu sama dengan input di tube atau tidak. Ini hanya penggambaran saja, contoh bagaimana menggambarkan distribusi suhu di multipass HE. Contoh HE multipass ini sudah kita lihat ya di pengenalan HE pada topik sebelumnya. Yang kiri ini adalah contoh 1-2,
Jadi yang di shell-nya 1 kali mengalir langsung keluar. Di tube-nya dia 2 kali. Ke sana, 1, ke sini, kedua, langsung keluar. Yang 24 seperti apa? Yang 24 kita lihat untuk yang di shell-nya. Masuk dari sini ke 1, kemudian dia lewat bevel ya, mengalir. Nah, di sini dia langsung naik ke yang paling atas. Ini pas keduanya. Baru keluar. Yang di tube seperti apa? Dari sini. Karena 1, kedua, ketiga, keempat, baru keluar. Oke, jadi bagaimana menentukan delta T pada STHE? Intinya Anda tinggal menentukan dia co-current atau counter current. Tidak perlu menggambarkan tadi 1 pas atau 2 pas. Jadi kita sebenarnya tidak terlalu melihat di pasnya. Jarang sekali kita mengukur suhu di belokannya tube atau belokannya shell. Tapi kita hanya mengukur suhu di masukannya dan di keluarannya. Jadi kita gambarkannya tetap mirip seperti double pipe high ya. Input outputnya apakah dia counter current atau co-current. Menentukan U-nya bagaimana? Sama seperti double pipe. Ada cara dengan raca energi, ada juga cara dengan rumus empiris. Nah, nanti bedanya sedikit di sini. Kalau di double pipe kita punya delta T Lm, kalau di multipass namanya delta T M. Jadi ada faktor koreksi untuk mengoreksi nilai delta T Lm-nya. Tapi raca energinya ya sama, tetap Q sama dengan efisiensi MCP dt1 sama dengan MCP dt2. Efisiensinya MCP dt2 per MCP dt1 dikali 100%. Nah, tadi dari mana nilai delta Tm itu kita cari? Pertama, kita tetap sama seperti di double pipe, mencari delta Tlm dulu. Dari delta T1 dan delta T2 yang sudah kita gambar tadi ya, seperti double pipe. Nah, kemudian menghitung delta Tm-nya ada faktor koreksi Ft dikali delta Tlm. Nanti delta Tm ini akan dipakai menghitung U. Ft-nya dapat dari mana? Dari diagram seperti ini. Ada ya, ada Ft untuk 12, untuk 14, 24, dan seterusnya. Lengkapnya Anda bisa lihat di buku Genkoplis atau di buku Perry. Ini contoh untuk multipass 12 dan 14 itu sama grafiknya. Anda butuh nilai Y ini untuk di sub Y-nya, dan Anda butuh nilai Z untuk yang kurvanya ini. Nanti punya nilai Y-nya, menghitung di Z berapa, Anda alurkan ke sumbu Y-nya dapat nilai faktor koreksi. Nanti kita pelajari cara memakainya. Nah, ini untuk yang multipass 24. Kalau rumus delta TLM dan delta TM-nya sama, ada pengali Ft. Ft-nya yang kita cari pakai kurva. Untuk 24 kurvanya seperti ini, sama Anda perlu cari Y dan Z untuk dapat nilai Ft. Kalau cara mencari dengan persamaan empiris bagaimana? Ini sama rumusnya seperti double pipe tadi. Bisa yang bidang datar yang di atas ini, ataupun yang silinder yang di bawahnya ya. Oke, supaya lebih terbayang, kita coba contoh soalnya. Jadi ada HE, dia multipass, konfigurasinya 1,2. Ini akan digunakan untuk memanaskan air, laju masanya 2,52 dari 21 derajat ke 54 derajat. Pemanasnya adalah air panas. Masuk HE temperaturnya 115,2. Keluar HE pada 48,9. Nah, area di luar tube memiliki luas A0 atau itu 9,3. Nah, ini ya, karena diketahuinya A out, nanti pasti akan diminta carinya U out. Kalau yang dicarinya A inside, nanti dimintanya pasti U inside. Cari delta Tm-nya untuk multipass 1,2 ya, nanti cari faktor koreksi. Kemudian dengan kondisi yang sama, hitung kembali delta Tm apabila HE-nya adalah multipass 24. Oke, langkah pengerjaannya ada pada slide berikutnya. Oke, pertama Anda identifikasikan dulu data temperatur yang diketahui. TH-in, TH-out, TC-in, dan TC-out. Hitung raca massa energi, asumsinya CP-in nilainya segini ya, atau Anda langsung tembak 4,2 kJ juga tidak apa-apa. Kemudian kita cari Q-nya, M, CP, delta T. Ini di sisi pendingin dulu ya, jadi TC out dikurangi TC in. Masanya ada, CP-nya ada, delta T-nya ada, kita bisa hitung Q-nya. Kemudian, ada gambar dulu tadi, counter current atau co-current. Pilih ya, asumsi, harus tuliskan, asumsi counter current atau co-current. Untuk menghitung
delta TLM. Delta TLM ada, cari nilai Z dan Y. Nah, untuk Z dan Y tertentu nanti kita bisa dapat nilai FT tertentu. Kita lihat slide berikutnya. Oke, ini grafik untuk mencari nilai FT-nya ya. Nilai Y-nya tadi ya sekitar 0,3 sekian, Z-nya itu di 2, dia memotong dapat nilai FT-nya 0,74. Ini akan kita kalikan dengan delta TLM untuk dapat nilai delta TM. Selanjutnya punya nilai FT, delta TM-nya bisa dihitung ya. Delta TM itu FT dikali delta TLM. Tadi delta TLM-nya 42,3, dapat delta TM-nya 31,3. Selanjutnya kita cari U outside-nya. Q dibagi A outside dibagi delta TM. Dapat U-nya 1196. Nah, silakan. Kalau konfigurasi HI jadi 24 bagaimana? Berarti punya nilai Y dan Z baru dan delta TLM. Delta TM baru nanti ya. Nah, ini diagram untuk 24. Tadi kita punya Y-nya sama 0,3 sekian, Z-nya 2. Ternyata kita dapat FT-nya lebih tinggi, yaitu 0,94. Oke, dengan dapat nilai FT, kita bisa hitung delta TM-nya. FT-nya 0,94, delta TLM 42,3, ternyata dapat delta TM-nya 39,8. Dari sini Anda lanjutkan hitung U-nya. Dapat U-nya berapa? Lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan yang 1,2 tadi. Oke, kita teruskan. Silakan coba soal latihannya ya. Oke, di sini ada salah satu contoh pengembangan soal. Jadi Anda bukan diminta cari U, tapi Anda diminta mencari jumlah pas yang paling memberikan efisiensi atau perpindahan panas yang paling baik. Ya, contohnya begini. Ada air, lajunya 4 kg per sekon akan dipanaskan. Suhunya dari 38 ke 55 menggunakan STH counter current. Air tersebut akan dialirkan di dalam tub yang diameternya 2 cm, rata-rata kecepatannya 35 cm per sekon. Kemudian air panas yang digunakan temperatur 95 sebanyak 2 kg per sekon. Dia akan jadi media pemanas di sisi sel. Nah, ternyata diatur nih, panjang tubnya tidak boleh lebih dari 2 meter. Jadi yang ada di pasaran hanya ukuran 2 meter. Dan jumlah pas di sisi shell adalah 1. Jadi tubnya harus berapa pas? Kemudian dalam satu pas butuh berapa banyak tubnya? Dan panjang tubnya tadi kan nggak boleh lebih dari 2, harus berapa? Ya, ini nilai UO-nya diasumsikan saja 1500. Dan KP airnya 4186 Joule per kilogram Kelvin. Oke, cara menyelesaikannya kita identifikasi dulu data yang kita punya ya. Untuk fluida dingin kita punya masanya, CP dan delta T-nya ada. Fluida panas ada masanya juga, CP-nya sama-sama air ya, dan delta T-nya juga ada. Dari sini kita bisa hitung neraca entalpinya. MCPDT sama dengan MCPDT. Ini bisa kita pakai untuk menghitung TH out atau THB. Datanya Anda masukkan, dapat THB-nya 61 derajat Celcius. Berarti kita bisa hitung delta T1 dan delta T2-nya. Delta T1 40, delta T2 23 derajat Celcius. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita perlu trial and error. Ya. Pertama, kita asumsikan dulu HE-nya 1,1. Dari sini, kita punya nilai Q, tadi ya, MCPDT. Punya nilai U-nya ada, delta TLM-nya ada, dan Anda bisa dapat nilai A, 6,177 meter persegi. Nah, ini berarti luas total area perpindahan panas. Dari sini kita cari luas satu tub. Ya, caranya bagaimana? Kita hitung massa sama dengan rho dikali kecepatan kali S-nya. Massanya 4 kilo, rho-nya 1000, kecepatannya tadi ada 35. S-nya apa? S-nya ini hanya konversi satuan senti ke meter ya. 1 meter itu 100 cm dikalikan S. S-nya ini yang kita cari. S-nya adalah 11,43 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Luas satu tub kita cari pi d kuadrat per 4. Sehingga total jumlah tub kita bisa hitung dari S dibagi luas satu tub.
diperoleh. Jumlah tub yang kita perlukan adalah 36. Nah, jadi saya ulangi lagi, S ini apa? S ini adalah jumlah luas total permukaan yang dilalui oleh si air kita ini. Ya. Bedanya kalau A apa? Kalau A itu luas limit perpindahan panas dari shell ke tubnya. Kalau ini adalah luas yang ditabraknya oleh si aliran. Bisa bedakan ya, luas permukaan. Kalau yang di atas yang A itu luas selimut, yang S ini luas permukaan totalnya. Kita cari luas satu tub sehingga dapat jumlah tubnya berapa. Kita lanjutkan. Tadi luas satu tubnya punya, jumlah tubnya punya, luas perpindahan panas punya. Luas perpindahan panas itu A sama dengan N. N itu apa? N itu jumlah tubnya ya. Maaf, N besar ini jumlah pas tubnya, N kecil jumlah tubnya, dikali P kali D kali L. Jadi intinya ketika kita menghitung luas area perpindahan panas, tentu kita harus menghitung luas selimut untuk seluruh tub yang kita gunakan. Kita punya jumlah satu tub tadi berapa, kita mau panjang tubnya ingin tahu berapa. Ya, jadi luas selimut total itu A sama dengan jumlah pasnya, berarti kita harus mengalihkan berapa kan luas selimut tubnya, dikali jumlah tubnya, dikali luas selimut tub. Jadi 6,177 sama dengan N besarnya 1 pas ya, asumsi kita 1,1. N kecilnya jumlah tub 36, P-nya 3,14, diameter satu tubnya 0,02 dikali L. Ternyata dapat nilai L-nya 2,7 meter. Ini kan lebih dari 2 syarat di awal tadi ya, jadi asumsi 1,1 ini sama. Kita coba berikutnya ke 1,2. Awalnya caranya sama semua sampai delta TLF. Kita cari FT-nya dulu. Ya, pakai grafik untuk 1,2. Dapat FT-nya 0,95. Dari sini bisa hitung delta TM. Dari delta TM, Q-nya tadi punya, U-nya ada, bisa dapat A baru. Sekali lagi, A di sini berarti luas perpindahan panas. Kalau S tadi adalah luas permukaan. Ya. Oke, untuk yang A itu seperti apa? Hitungnya sama kayak tadi. N besarnya karena kita mau pakai 2 pas, tubnya N besarnya 2. N kecilnya tetap 36 ya. Kemudian P, DL. Kita dapat L-nya 1,43. Kurang dari 2 meter. Ini cocok dengan syarat kita di soal. Jadi konfigurasi yang pas untuk kasus ini adalah shell-nya 1 pas, tubnya 2 pas, jumlah tubnya 36 dan panjang tubnya 1,43 meter. Mungkin agak sulit dipahami kalau satu kali mencoba ya, silakan dicoba kembali. Contoh soal seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan dengan perhitungan perpindahan panas pada HE terakhir kita, yaitu plate heat exchanger atau PHE. Pada prinsipnya caranya sama, selalu kita buat dulu gambarnya. TH-in-nya mana, TH-out, TC-in, TC-out. Kemudian Anda hitung U-nya pakai neraca energi. Kembali lagi seperti double pipe ini, kita tetap pakai delta TLM. Ya, MCPDT dapat efisiensi, maka delta TLM-nya tinggal menghitung dari delta T1 dan delta T2-nya. Untuk persamaan empiris, karena plate heat exchanger berarti hanya yang bentuknya bidang datar, tidak ada yang silinder. Ya, delta X-nya ada, tebal lempengnya HI/HO, K-nya koefisien konduksi. Nah, untuk yang laminer, kita bisa menghitung nozzle-nya seperti ini. Untuk yang turbulen, nozzle-nya dihitung seperti ini. Dari sini Anda akan dapat bilangan perantalnya atau nozzle-nya nanti untuk menghitung nilai H-nya. Baik, sampai sini materi kita tentang perpindahan panas pada heat exchanger. Silahkan dicoba latihan-latihannya. Kita nanti akan lanjutkan ke materi atau teori tentang efektivitas sebuah HE, perpindahan panas pada sebuah HE.